Mari Bapak Ibu Jemaat, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengumpulkan kami di tempat ini. Boleh menyatakan kerinduan dan sukacita kami sebagai anak-anak-Mu. Disegarkan lagi tentang Injil Kristus, tentang salib yang menebus kami. Yang membuat kami memiliki kehidupan yang berarti. Kami datang padamu ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami bukan hanya diangkat menjadi anak-anak-Mu. Tetapi Engkau terlebih lagi membawa kami menjadi rekan-rekan sekerja-Mu. Engkau ingin melakukan dan memberkati dunia ini. Bukan tanpa kami tapi melalui kami. Ini kami ya Tuhan. Diri kami dengan segala keberadaan kami. Gereja kami dengan segala keberadaan kami. Datang kepadamu. Meminta kepada Tuhan. Jika saat ini kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau adalah pemimpin hidup kami. Engkau adalah kepala gereja kami. Engkau yang menyatakan kepada kami. Bagaimana kami perlu menyelaraskan hidup kami. Kehidupan bergereja kami. Prioritas-prioritas diri kami. Dengan hal-hal yang menyukakan dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami merindukan Engkau berkata-kata dengan leluasa. Engkau nyatakan apa yang dalam hatimu kepada kami semua. Dan kami boleh menangkapnya dan melakukannya bagi kemuliaan nama-Mu. Berkata-katalah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat sekalian, selamat siang. Terima kasih untuk kesempatan boleh bersekutu dengan Bapak Ibu di tempat ini. Ini sebelumnya lewat Zoom begitu ya. Dalam beberapa pembinaan kali ini boleh bertemu in person. Hari ini firman Tuhan yang akan kita bicarakan diberi topik visi pelayanan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya ingin memulai dengan sebuah cerita. Ceritanya tidak ada dalam Alkitab. Cerita tentang seorang yang kaya raya. Orang ini punya sebuah rumah yang besar, tanahnya luas begitu. Dan tentu saja untuk memelihara propertinya ini, dia punya banyak pelayan. Dia pelayan-pelayannya melayani dengan baik. Dan si Tuan ini memperlakukan para pelayan-pelayannya dengan sangat baik. Memelihara mereka, menjaga mereka, perhatikan mereka. Suatu saat sang tuan ini akan pergi dalam waktu yang lama ke luar negeri begitu ya. Kemudian sebelum dia pergi, dia kumpulkan para pelayan-pelayan itu dan memberikan pesan kepada mereka. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam gambar rumah yang besar ini, ada masalah dalam rumah ini. Bapak Ibu lihat masalahnya apa? Gentengnya bocor ya. Gentengnya bocor segede itu, padahal itu adalah ruang utama. Di mana dia menyimpan buku-bukunya, menyimpan komputernya, tempat dia bekerja dan sebagainya. Gentengnya bocor segede itu, hujan-kehujanan, panas-kepanasan, barang-barang di dalamnya pasti rusak. Nah sebelum dia pergi, dia pesan sama pelayan-pelayanku, tolong beresin genteng yang rusak itu. Oke, singkat cerita dia pergi. Setelah dia pergi, kemudian langsung pelayan-pelayan itu rapat. Mereka bilang satu sama lain, wah kita dapat kesempatan nih. Tuhan kita selama ini baik banget sama kita. Dan kita cuma punya sedikit sekali kesempatan untuk membalas kebaikan sang Tuhan kita. Mari kita lakukan sesuatu mumpung sang Tuhan pergi untuk supaya Tuhan kita senang. Kemudian mereka mengumpulkan apa yang akan kita lakukan ya, ide-idenya. Ada yang usul, lapangan rumputnya sih bagus begitu ya, tapi kok kurang ada bunga-bunga di sana sini. Bagaimana kalau kita beli bunga-bunga yang indah, ditaruh di pojok sana, pojok sini. Usul itu disambut dengan gembira dan mereka iuran, mereka kemudian mengusahakan tanaman-tanaman itu. Kemudian ada yang usul, cat rumah ini kok kayaknya sudah terlalu tua ya. Bagaimana kalau kita cat ulang supaya kalau Tuhan kita pulang nanti kelihatan punya rumah yang baru begitu ya. Waduh, usulan ini disambut gembira, mereka bekerja sungguh-sungguh mengecat ulang. Lantainya dibersihkan dan semuanya dibuat serba baik. Nah, kemudian tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Sang tuannya pulang. Kemudian para pelayan itu membawa tuannya ini tur ya ke rumahnya sendiri begitu ya. Coba lihat Tuhan, halamannya itu lihat. Oh ya, ada bunga-bunga yang indah begitu. Lihat rumahnya ada apa yang beda Tuhan begitu ya. Wah, ini rumahnya kok jadi mengkilap begini ya. Lantainya, temboknya dan sebagainya. Sudah selesai semuanya itu, kira-kira apa yang akan ditanyakan sang tuan itu kepada para pelayannya? Gentengnya
Gimana begitu ya? Nah pada saat itu para pelayannya baru sadar, ya ampun kita selama ini mengerjakan banyak hal sampai-sampai lupa yang dipesankan sang Tuhan. Apakah pelayan-pelayan ini melakukan sesuatu yang jahat? Tidak, melakukan sesuatu yang baik dengan motivasi yang baik juga untuk menyenangkan hati sang Tuhan. Tetapi mereka lupa pada sesuatu yang sangat penting yang dipesankan sang Tuhan. Nah, kalau rekan-rekan sudah cukup lama di gereja, kira-kira sudah bisa menebak ini kira-kira ayatnya yang kemana begitu ya. Ayatnya adalah tentang amanat agung yang dipesankan Tuhan Yesus, sang Tuhan kita sebelum dia meninggalkan dunia ini. Dia memesankan Matius 28 ayat 18 sampai 20 dicatat di dalam Alkitab kita. Mari kita baca bersama-sama. Kepadaku telah diberikan bersama-sama segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tahu kita mungkin sudah sering sekali membaca, mendengar tentang amanat agung ini. Tetapi ini sesuatu yang perlu constant reminder. Supaya kita jangan seperti para pelayan-pelayan dalam cerita saya tadi di depan. Kita perlu tahu pesan dari sang Tuhan dan perlu tahu dengan jelas, bukan mengambang. Supaya kita tahu apa yang menjadi prioritas, apa yang penting di tengah-tengah kehidupan kita sebagai pribadi maupun sebagai gereja Tuhan. Kita akan menyelidiki lebih dalam tentang amanat yang sang Tuhan kita berikan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertanyaan saya selanjutnya mengenai amanat agung ini adalah, sebetulnya siapa sih yang menyebutnya sebagai amanat agung? Apakah Tuhan Yesus? Pernah nggak ketemu di Alkitab bahwa Tuhan Yesus bilang, inilah amanat agungku begitu? Kalau bukan Tuhan Yesus, terus siapa yang menyebutnya sebagai amanat agung? Sebagai the Great Commission. Yang menyebutnya adalah para penafsir Alkitab. Para penafsir Alkitab menyebut bagian Alkitab ini sebagai the Great Commission, sebagai amanat agung. Pertanyaannya adalah for what reason? Kenapa disebut begitu? Terus bagaimana dengan perintah-perintah Tuhan Yesus yang lain? Kalau ini agung, apakah yang lain tidak agung? Atau bagaimana? Apa alasannya para penafsir Alkitab menyebut Matius pasal 28 sebagai amanat agung? Nah, amanat ini disebut sebagai amanat yang agung karena alasan-alasan yang tertulis di dalam bagian Alkitab itu. Ketika orang menafsirkan Alkitab, salah satu yang kita lakukan adalah kita mengambil satu teks. Di dalam teks Alkitab itu kita melakukan observasi, mengamati bagian itu. Dan salah satu key observation adalah melihat tema yang terus berulang atau kata yang berulang. Dan kita melihat, oh itu bagian yang mau ditekankan dalam bagian Alkitab ini. Ketika kita mempelajari amanat agung, ada hal-hal yang ditekankan. Dan hal-hal yang ditekankan ini bukan hal yang main-main. Dan itulah sebabnya para penafsir Alkitab memang benar inilah amanat agung. Bagian mana yang ditekankan di dalam yang diulang-ulang maksudnya di dalam amanat agung ini. Di dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris kita mungkin menangkapnya tetapi tidak sepenuhnya. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat dalam bahasa aslinya beberapa kata-kata ini dan kita akan melihat pengulangan-pengulangan itu. Kita lihat pengulangan yang pertama adalah di dalam kata segala kuasa, yang kedua semua bangsa, ketiga segala sesuatu, keempat senantiasa. Terlihat pengulangannya kah? Ada sesuatu yang sifatnya semua, segala begitu ya. Dalam bahasa Yunani itu adalah pas, panta begitu ya. Dan kita lihat di sini segala kuasa itu pasa exousia. Kepadaku telah diberikan pasa exousia segala kuasa. Bagian yang pertama dikatakan dia yang memberikan amanat ini sebelumnya menyatakan kuasa apa yang dia miliki. Jadi dia bilang begitu, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tidak ada kuasa yang lebih agung daripada itu bukan. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada itu. Dan sesudah dia mengatakan tentang kuasanya, segala kuasa itu karena itu. Karena apa? Karena segala kuasa ini aku memerintahkan pada kamu. Jadi amanat agung ini disebut sebagai amanat yang agung karena pribadi yang memerintahkannya adalah pribadi yang punya segala kuasa. Kepada amanat yang seperti ini,
Kita cuma punya dua pilihan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mentaatinya atau membangkang kepada amanat ini. Ini bukan saran agung, the great suggestion, bukan. Kalau saran itu kita lakukan baik begitu ya. Kalau nggak dilakukan ya nggak apa-apa begitu ya. Inilah amanat dari pribadi yang punya otoritas yang besar. Mari kita lihat bagian yang kedua. Semua bangsa dan segala sesuatu. Ini adalah cakupan dari amanat ini. Amanat ini cakupannya adalah pantata etne, segala suku bangsa. Cakupan yang sangat agung, sangat luas. Kita nggak bisa lebih besar daripada itu. Dan bukan hanya kuantitasnya, tetapi juga kualitasnya. Segala bangsa ini diapain? Sampai mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Panta hoksa. Segala sesuatu. Artinya orang yang hidupnya mentaati dan mengikuti apa yang diperintahkan Kristus. Aduh, kualitas kehidupan yang segitu besar. Kuantitasnya luas, kualitasnya dalam. Itulah disebut sebagai amanat agung karena cakupan yang begitu luas. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang keempat. Di sana aku menyertai kamu senantiasa, pasas tas hemeras. Kalau diterjemahkan secara harafiah, aku menyertai kamu senantiasa semua hari sampai kepada akhir zaman. Dari bagian yang terakhir ini kita tahu bahwa amanat ini bukan hanya diberikan kepada para murid pada saat itu saja. Tetapi kepada semua murid Kristus, semua gereja Tuhan sampai kepada akhir zaman. Kita udah akhir zaman belum sekarang Bapak Ibu sekalian? Belum ya. Kita sekarang berada pada zaman akhir. Tetapi belum akhir zaman ya. Zaman akhir adalah zaman setelah kedatangan Kristus sampai kedatangan Kristus yang kedua. Itu seluruh waktu itu zaman akhir. Sampai pada akhir zaman nantinya. Artinya amanat ini bukan hanya kepada murid pada saat itu. Tapi kepada murid yang ada berada bersama-sama. Sampai kepada akhir zaman termasuk saudara dan saya pada saat ini. Dan janji penyertanya sangat agung. Sampai kepada akhir zaman. Ketika melihat segala kuasa, semua bangsa, segala sesuatu senantiasa. Maka betul amanat ini adalah amanat yang agung. Mari kita lebih lanjut. Amanat agung ini kan panjang begitu ya. Bagaimana kita memahaminya? Bapak Ibu Saudara sekalian, amanat agung sebetulnya amanat yang tidak terlalu panjang. Loh kok bisa? Kan ini panjang, tapi kok tidak terlalu panjang. Sebetulnya di dalam secara gramatikal, secara tata bahasa, amanat agung ini adalah sebuah kalimat majemuk. Kalimat majemuk bedanya dengan kalimat tunggal apa? Ingat-ingat pelajaran bahasa Indonesia dulu begitu ya. Kalimat majemuk itu terdiri dari induk kalimat dan ada anak kalimat. Gunanya anak kalimat adalah menerangkan komponen-komponen dari induk kalimat. Menerangkan subjek, predikat, objek begitu ya. Nah, amanat agung sebetulnya seperti itu. Cuma lagi-lagi ketika kita melihat terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kita nggak akan lihat mana kalimat induknya, mana yang anak kalimatnya. Kita nggak bisa lihat itu. Bahasa Inggris juga nggak bisa. Jadi itu susahnya menerjemahkan Alkitab, selalu ada yang lost in translation. Ada yang hilang. Nah, untuk itu saya mengajak rekan-rekan untuk melihat sedikit beberapa bagian ini. Salah satu ciri-ciri bahwa itu adalah induk kalimat, maka ada kata kerja di situ ya. Dalam hal ini kata kerja aktif. Nah, Bapak Ibu, ketika kita membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kita ketemu 4 kata kerja di dalam bagian intinya itu. Ada pergilah, jadikanlah murid, baptislah, dan ajarlah. Rupanya hanya ada satu kata kerjanya saja. Yang lain ternyata bukan kata kerja dalam bahasa aslinya. Tugas Bapak Ibu Saudara sekalian adalah menebak mana yang kata kerja dan mana yang bukan. Berarti hanya ada satu ya, berarti cari yang paling beda sendiri. Dari Poreu tentes pergilah, jadikanlah murid Matetiusate, baptislah baptisontes, ajarlah didaskontes. Kira-kira mana yang paling beda? Yang mana? Beda semua, betul beda semua. Tapi yang paling beda. Yang mana? Jadikanlah murid Matetiusate. Ya. Yang lainnya belakangnya tes begitu ya. Nah, itulah participle dalam bentuk katanya, participle. Bukan kata kerja. Satu-satunya kata kerja imperatif adalah Matetiusate. Ya. Jadi
saudara-saudara tidak perlu belajar bahasa Yunani sudah bisa menyimpulkan dengan baik ya. Jadi kalimat induknya adalah kalimat yang mengandung kata matetheosate, yaitu matetheosate pantata ethne. Muridkanlah semua suku bangsa. Itulah kalimat induknya. Satu-satunya kata kerja di situ. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itulah kalimat induknya. Sementara yang lain apa? Yang lain adalah participle. Participle itu dipakai untuk menerangkan bagian-bagian dari kalimat induk ini. Oke, kita semakin memahami bagian amanat agung ini. Jadi amanat agung sebetulnya perintah yang sederhana secara kalimatnya. Muridkanlah semua suku bangsa. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ada sasaran kualitas, murid Kristus. Ada sasaran kuantitas, semua suku bangsa. Nah, tetapi untuk mencapai kualitas yang sedalam itu dan kuantitas yang seluas itu kan bagaimana caranya? Nah, amanat agung memberikan caranya. Caranya pertama-tama kita mulai dengan baptisontes, baptislah. Baptisan adalah sebuah sakramen. Arti sakramen adalah suatu tindakan lahiriah yang mewakili kenyataan rohani ya. Kenyataan rohani. Apa yang diwakili oleh sakramen baptisan? Kalau orang dibaptis berarti orang itu mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Masuk dalam persekutuan jemaat. Nah, pelayanan yang mendahului baptisan adalah penginjilan tentu saja. Orang mendengar Injil keselamatan dan kepada Injil salib Kristus itulah dia menaruh iman dan percayanya. Itulah kemudian dia dibaptis. Tetapi betapapun besar, agung dan luar biasanya pelayanan yang membawa kita pindah dari maut ke dalam hidup, itu tidak berhenti di situ. Kalau kita mau menjadikan semua bangsa murid Kristus, kita perlu serius dalam penginjilan, iya, tetapi tidak berhenti di situ. Masih koma dalam amanat agung. Lanjutannya adalah dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Penginjilan penting luar biasa, iya, tetapi masih koma. Lanjutannya adalah teach them to obey everything that I have commanded you. Ajar mereka, bukan hanya tambah pengetahuan. Ajar mereka bukan supaya terharu begitu ya. Ajar mereka supaya mereka mengalami life change, perubahan hidup yang Christ-like. Menjadi orang-orang yang hidupnya serupa dengan Kristus. Ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, ketika kita bicara tentang segala sesuatu menurut Bapak Ibu sekalian termasuk amanat agung enggak? Segala sesuatu yang diperintahkan Kristus. Jelas, iya. Amanat agung memerintahkan kita untuk pergi. Orang yang pergi dan orang yang diajar, apa perbedaannya? Orang yang dibaptis diajar itu adalah untuk dirinya sendiri. Dia menerima Kristus, dia diselamatkan, kemudian dia bertumbuh, dia semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dan sebagainya. Tetapi perlu sampai satu titik di mana dia siap diutus untuk pergi. Dipercaya untuk mengambil bagian dalam kehidupannya untuk mengerjakan amanat agung ini, untuk pergi. Jadi setelah dia diinjili, dibina, kemudian dia diperlengkapi, dia siap mengambil tanggung jawab rohani itu. Pelayanan tidak berhenti pada penginjilan, bahkan juga tidak berhenti pada pertumbuhan. Tetapi ketika orang-orang yang dilayani ini diperlengkapi dan siap untuk mengambil tanggung jawab rohani bagian mereka dalam amanat agung. Kalau dia diutus untuk pergi sekarang ya, terus dia nanya dong, saya pergi suruh ngapain? Jawabannya apa? Untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Waduh, besar sekali. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa melakukannya? Jawabannya bagaimana? Penginjilan, setelah diinjili, kamu bina. Setelah dibina, perlengkapi untuk dia siap diutus. Lah kalau dia nanya, saya diutus untuk apa begitu? Jawabannya, jadikan semua bangsa murid Kristus. Kalau dia nanya lagi, caranya bagaimana? Ya kamu melakukan penginjilan, sesudah itu lanjutkan, dimuridkan. Sesudah itu diperlengkapi. Diperlengkapi sampai orang yang kamu muridkan itu siap diutus. Lah kalau dia nanya berikutnya. Enggak selesai-selesai ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi itulah yang disebut sebagai disciple making movement. Kepada para murid saat itu, para murid yang berkumpul, kepada mereka diperintahkan untuk jadikanlah semua bangsa murid.
Pada murid diperintahkan untuk menghasilkan murid, itulah yang terjadi. Murid menghasilkan murid, menghasilkan murid, menghasilkan murid, sampai ke segala suku bangsa, sampai kepada akhir zaman. Itulah yang dimaksud dalam amanat agung Tuhan Yesus. Kita bisa melihat visi pelayanan Tuhan Yesus melalui amanat terakhirnya ini. Visi definisinya adalah gambaran mental tentang masa depan yang diharapkan terjadi. Apa yang Tuhan Yesus gambarkan tentang sesuatu yang diharapkan terjadi sampai kepada akhir zaman nanti. Sesuatu yang Tuhan harapkan terjadi adalah ada orang-orang yang menerima Kristus, bertumbuh dalam Kristus, kemudian diperlengkapi untuk terus berlipat ganda sampai ke segala suku bangsa sampai pada akhir zaman. Itu yang Tuhan Yesus rindukan. Pertanyaannya, apakah kita merindukan apa yang Tuhan Yesus rindukan in the personal level maupun secara bersama-sama? Apakah kehidupan kita dan kehidupan bergereja kita menunjukkan prioritas-prioritas itu? Itu satu hal yang penting yang perlu kita pikirkan dan kita terus kerjakan. Karena ada sesuatu yang sedang terjadi dalam kekristenan pada masa kini. Dan kita bisa melihat ada banyak buku yang judulnya aneh. Judulnya The Great Omission. Bukan The Great Commission, itu amanat agung. Tapi The Great Omission, C-nya hilang. Ini apa maksudnya? To omit itu artinya menghilangkan ya, atau meniadakan. The Great Commission itu adalah pengabaian yang besar. Karena yang kita abaikan amanat yang agung, maka ketika kita mengabaikannya, kita sedang melakukan pengabaian yang agung. Dan buku-buku ini ditulis begitu banyak Bapak Ibu Saudara sekalian. Silahkan googling, di sana akan ketemu dengan buku dengan judul The Great Omission sangat banyak. Ini beberapa sampelnya. Seorang teolog reform, Michael Horton, menulis buku tentang The Great Omission. Dallas Willard, seorang filsuf Kristen, menulis Great Omission. Robertson McQuilkin, seorang pemimpin sekolah Alkitab besar, dia seorang biblical theology. Dia menulis The Great Omission. Steve Saint, anaknya Ned Saint, misionaris itu menulis tentang Great Omission. Dan banyak sekali buku-buku tentang itu. Dan ini satu anomali dalam dunia penerbitan. Saya cukup lama di bagian penerbitan. Menurut saudara sekalian, menerbitkan buku dengan judul yang sama itu lebih banyak positifnya atau negatifnya? Lebih banyak baiknya atau lebih baik tidak baiknya? Lebih banyak nggak baiknya. Karena nanti salah, oh itu bukan buku yang saya tulis, buku yang lain gitu. Jadi kacau begitu ya, yang seperti itu. Tetapi ini anomali. Banyak sekali buku-buku tentang ini. Seolah-olah ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya membaca beberapa, saya tidak membaca semuanya, baca beberapa. Itu adalah dalam perspektif teologis, dalam perspektif misi, dalam perspektif pemuritan dan macam-macam. Semuanya sedang bilang bahwa gereja pada masa kini sedang melakukan the great omission, pengabaian agung. Ini merupakan seperti prophetic voice dari banyak pengamat pemikir Kristen. Mari kita dengarkan salah satunya dari Dallas Willard, almarhum. Dia bilang begini, banyak hal yang dikerjakan gereja-gereja pada masa kini hanya sedikit saja yang berkaitan dengan menghasilkan murid Kristus. Terus apa yang dikerjakan? Lebih pada memberikan produk dan jasa religius bagi budaya yang dikendalikan oleh keinginan pelanggan. Kalau gereja pelanggannya siapa? Customernya? Jemaat. Oh, jemaat maunya apa? Pokoknya kita customize supaya ini sesuatu menjadi sesuatu yang menyenangkan sehingga orang tetap datang. Kalau sudah datang nggak mau pergi kemana-mana, pokoknya datang terus ya. Repeat order begitu ya. Nah, di satu masa dalam sejarah menjadi seorang Kristiani dan menjadi seorang murid Kristus, kata Dallas Willard, merupakan dua hal yang berbeda. Dia refer kepada sejarah bahwa zaman dulu waktu pertama-tama tidak ada orang yang disebut sebagai orang Kristen. Tetapi orang-orang perlu sebutan untuk para murid Kristus ini. Ini terjadi di Antiokhia, catatan kisah para rasul. Pada saat itu pertama kali orang-orang itu disebut sebagai orang Kristen. Tetapi mereka melihat, kenapa perlu sebutan khusus? Karena ini orang-orang yang berbeda. Ini bukan cuma sekedar orang Yahudi saja. Tetapi orang-orang Yahudi punya cara hidup tertentu, gaya hidup tertentu, punya pilihan-pilihan hidup, prioritas tertentu. Sehingga kita perlu sebut mereka ini apa ini? Mari kita sebut sebagai Jesus freak gitu. Sebagai Kristianos. Kristianos ini adalah Kristus-Kristus kecil. Di dalam sense mengejek sebetulnya. Karena ini orang ini
Hidupnya beda sekali. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada zaman itu semua orang Kristen adalah murid Kristus, betul? Bahkan mereka disebut murid dulu baru disebut Kristen. Dallas Willard bilang satu masa dalam sejarah menjadi orang Kristen dan menjadi murid Kristus menjadi dua hal yang berbeda. Karena kita menjadi sekedar provider produk dan jasa religius bagi budaya yang dikendalikan oleh keinginan pelanggan. Dan ada banyak perspektif yang lain lagi, tetapi ini bukan sesuatu hal yang membuat kita humble dan terus melihat apakah the way we do church, waktu yang dulu, ke depan dan sebagainya sedang selaras dengan amanat agung. Bill Hall, penulis buku yang banyak sekali tentang discipleship, menuliskan dengan singkat padat, dia mengatakan bahwa discipleship crisis, krisis pemuridan adalah krisis produk katanya. Apa maksudnya? Nah, mari kita lihat-lihat sebentar. Ketika kita bicara produk, apa produk akhir yang seharusnya dihasilkan oleh Pizza Hut? Pizza tentu saja ya, pizza yang enak begitu. Apa produk akhir yang seharusnya dihasilkan oleh Burger King? Burger ya. Apa produk akhir yang seharusnya dihasilkan oleh pabrik teh botol? Teh botol begitu. Apa produk yang seharusnya dihasilkan oleh persekutuan umat Tuhan, oleh gereja? Kalau kita melihat pada amanat agung, apa yang harus dihasilkan? Murid Kristus yang bisa menolong orang lain, bisa memuridkan orang lain sampai ke semua bangsa. Itu produknya. Dan Bill Hall bilang bahwa krisis pemuridan adalah krisis produk. Karena kita tidak sedang komit kepada produk akhir yang mau dihasilkan dengan Yesus. Kita membuat kriteria produk sendiri. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau misalnya ini satu pabrik teh botol, saya tidak ada hubungannya dengan teh botol, jadi ini bukan promosi begitu ya. Tetapi bayangkan ini sebuah pabrik teh botol, ada mesin-mesin, ada modal masuk di sana, ada tenaga kerja, ada seluruh proses manajemen dan sebagainya di dalam teh botol, bahan baku masuk. Begitu bahan baku masuk ke dalam pabrik ini, kemudian berproses, keluarnya botol teh, bukan teh botol, tapi botol teh. Menurut Bapak Ibu, penting nggak botol teh? Penting ya. Teh botol kalau nggak ada botolnya juga bagaimana begitu. Tetapi kalau produk dari pabrik ini adalah botol teh, bukan teh botol, maka ada sesuatu yang salah bukan di dalamnya. Setelah semua ya tenaga kerja, mesin dan sebagainya, hasilnya botol teh. Bill Hall bilang krisis pemuridan adalah krisis produk. Karena kita tidak sedang komit menghasilkan teh botol, tetapi kita mereduksinya, produknya kita reduksi menjadi tujuannya botol teh saja lah, sudah cukup, itu udah good enough. Nah ketika kita sedang mereduksi apa yang menjadi tujuan dari Tuhan Yesus untuk fit in dengan customer culture, maka kita punya masalah pemuridan di sana. Karena kalau tujuannya adalah menghasilkan murid seperti itu, maka prosesnya akan berbeda dengan kalau misalnya, kalau tujuannya adalah bagaimana caranya menarik dan mempertahankan kehadiran. Bagaimana caranya membuka pintu sebesar-besarnya, orang masuk kemudian tutup pintu supaya orang gak keluar lagi. Begitu ya, menarik dan mempertahankan kehadiran. Maka strateginya pasti akan berbeda. Yang dilakukan akan berbeda dengan menghasilkan murid sejati yang bisa memuridkan orang lain. Krisis pemuridan, krisis produk. Mari kita lihat apa yang menjadi sasaran dari produk yang seharusnya dihasilkan. Muridkanlah, sasarannya adalah murid, jadikanlah murid. Mateteusate pantataete, jadikanlah murid di antara semua suku bangsa. Kata mateteusate adalah kata kerja, kata bendanya adalah matetes. Matetes itu murid, di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai disciple, bukan student. Ya student ya kita buka sekolah, orang masuk daftar jadi mahasiswa gitu atau jadi siswa. Tetapi disciple itu mengandung arti bahwa seseorang yang mengikuti gurunya. Mengikuti apa yang diteladankan, mengikuti apa yang diajarkan. Di dalam bahasa Perjanjian Baru, ketika kita ketemu dengan tulisan-tulisan Paulus, Petrus dan sebagainya, kata yang dipakai adalah Christ likeness, keserupaan dengan Kristus. Apakah kita sedang mengusahakan orang-orang menjadi murid-murid Kristus, bukan sekedar regular attenders?
Di dalam Lukas 6 ayat 40 dikatakan seorang murid tidak akan lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Ini adalah sebuah tradisi keagamaan dalam Yahudi, tradisi rabbinikal. Seorang rabi mengumpulkan murid-muridnya untuk mengikuti cara hidup dan ajaran dia. Sampai murid-muridnya itu menjadi rabi seperti dia. Setelah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Ketika kita diperintahkan menjadi muridku, muridnya Kristus, kita akan menjadi sama seperti Kristus. Jadi ketika Tuhan Yesus menyatakan amanat agungnya, perhatikan bahwa dia tidak sedang berbicara tentang bagaimana memenangkan sebanyak mungkin orang untuk sekedar menjadi pengikut atau penganut ajarannya. Bukan itu. Bukan sekedar saya mau disebut sebagai orang Kristen. Tetapi misinya adalah melipat gandakan murid-murid yang berkomitmen penuh untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Orang-orang yang hidupnya semakin mengenal siapa Kristus, diubahkan oleh Kristus dan terlibat dalam misi Kristus. Pertanyaan Bill Hull digemakan. Apakah kita sedang memimpikan hal yang sama dengan yang diimpikan, dengan yang menjadi visi pelayanan Tuhan Yesus? Di dalam buku Not a Fan, Kyle Edelman menuliskan bahwa di dalam Injil ketika dia menyelidiki Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dia mendapati kesimpulan bahwa Yesus tidak terlalu tertarik pada fans. Fans adalah orang yang pengen berada cukup dekat dengan Yesus untuk mendapatkan manfaatnya, diberkati, disembuhkan, anak-anaknya diberkati, mendengar pengajarannya bahkan begitu ya. Tetapi tidak mau terlalu dekat sehingga harus mengorbankan sesuatu di dalam ketaatan. Waktu orang banyak yang mulai cari-cari Tuhan Yesus mulai mengajarkan pengajaran-pengajaran yang keras, orang mulai mundur. Ketika orang mulai mundur, dalam catatan Injil Yohanes dikatakan Tuhan Yesus bertanya kepada yang masih tinggal, kenapa kamu gak ikut pergi juga? Susah banget jadi bagian marketingnya Tuhan Yesus pada saat itu ya. Orang yang masih tinggal pun ditantang, kenapa kamu gak ikut pergi juga? Tuhan Yesus mencari completely committed followers, bukan sekedar fans. Tuhan mencari orang yang mengikuti dia dengan komitmen penuh. Dan itulah murid. Dan bagian kedua, muridkanlah semua suku bangsa. Dikatakan Matetiusate panta ta etne. Bagian kedua ini adalah bagian yang penting. Seringkali dalam pembicaraan tentang pemuritan di gereja, kita berhenti pada jadikanlah murid. Make disciples. Padahal ini frase yang belum selesai. Kalimatnya nggak bisa diakhiri dengan kata kerja itu saja. Demand object. Dan di dalam amanat agung, jadikanlah murid itu diberi objeknya. Kalimat lengkapnya adalah, jadikanlah semua bangsa muridku. Make disciples of all nations. Matetiusate pantata etne. Dan ini bukan sekedar imbuhan. Bukan sekedar tambahan. Bukan sekedar pemanis. Tetapi ini adalah essentials. Karena ketika Tuhan Yesus bilang semua suku bangsa, ini bukan merupakan sempalan dari sekian banyak janji Tuhan dalam Alkitab. Ini sesuatu tujuan dan rencana Allah sejak Kejadian pasal 12. Kamu akan diberkati supaya olehmu bukan tanpamu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan ini janji yang paling sering diulang dalam seluruh PL dan juga PB. Dan Tuhan Yesus bukan inventing ini, bukan memulai ini, tetapi dia menegaskan ulang apa yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah dunia. Membawa semua suku bangsa menjadi muridnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, suku bangsa, pantata etne ini adalah kelompok orang di dunia yang dipisahkan oleh faktor bahasa, keturunan, sosial, budaya. Jadi terjemahnya mestinya bukan semua bangsa, tetapi semua suku bangsa. Semua etne, semua etnis. Kalau bangsa Indonesia secara politis itu satu, tapi secara kelompok etnis ada banyak di dalamnya. Nah, dan semua kelompok etnis inilah yang nantinya akan berdiri di depan tahta, dalam tahta pengadilan Allah. Sesuatu yang dijanjikan di awal, sesuatu yang akan digenapi akhir, sesuatu yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Jadi, jadikanlah semua bangsa itu bukan sekedar tambahan, tapi itu esensial. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kesimpulannya. Ketika kita melihat amanat agung, kita melihat ada beberapa penekanan sebagai sasaran. Kalau bicara sasaran itu sesuatu yang penting. Karena semua strategi itu harus mengikuti sasaran. Nah, sasaran.
Saya gambarkan dengan sebuah ilustrasi sepeda. Sepeda itu punya roda depan dan roda belakang. Apa bedanya? Apa beda fungsinya antara roda depan dan roda belakang, Bapak Ibu sekalian? Roda belakang untuk apa? Untuk memberi tenaga ya, mendorong ke depan. Roda depan untuk mengarahkan. Nah, jadi amanat, mari kita pakai ilustrasi ini dalam amanat agung. Roda belakang yang memberi daya itulah pemuritan. Roda depan yang mengarahkan itulah misi. Roda belakang itu adalah jadikanlah murid. Roda depan adalah diantara semua suku bangsa. Ada begitu banyak pembicaraan misi yang skip pembicaraan tentang pemuritan. Siapa yang mau pergi? Kalau kita tidak ada orang yang dimuridkan dan dewasa. Orang masuk ke dalam berbagai bidang politik, pemerintahan, ke berbagai bidang aspek dalam kehidupan masyarakat. Tetapi orang yang tidak dimuridkan, apa yang mereka lakukan di situ? Saya sedih sekali melihat ada begitu banyak sekolah-sekolah Kristen yang didirikan dengan semangat misi pada awalnya, sekarang cuma tinggal menjadi sekolah Kristen. Ada begitu banyak rumah sakit misi dulu, sekarang cuma tinggal menjadi rumah sakit Kristen saja. Yang dijalankan sudah kehilangan misinya. Saya bahkan tahu ada sebuah stasiun radio Kristen yang karena saking susahnya cari penyiar Kristen, akhirnya waktu rekrutmen ada seorang yang bukan Kristen yang mendaftar dan orang itu namanya bersedia diganti menjadi Abram. Kemudian dia siaran dan orang nggak tahu kalau dia bukan Kristen sebetulnya. Tuayan banyak, pekerjaan misi besar, tetapi kalau tidak ada orang dimuridkan, dari mana guru-guru yang committed kepada amanat agung itu muncul? Dari gereja mestinya. Dari mana dokter-dokter Kristen, perawat-perawat Kristen, orang-orang media Kristen. Orang-orang yang mestinya dimuridkan untuk masuk ke dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Tetapi kalau tidak ada pemuridan tidak ada dayanya. Seperti sepeda, roda belakangnya itu macet. Ya, terus kita mau mengarahkan kemana-mana juga nggak bisa. Sebaliknya, kalau roda gereja itu pemuritannya jalan tetapi ya tidak ada misinya. Apa yang terjadi? Muter-muter aja. Tidak terarah. Dan muter-muternya kita bisa tebak. Itu menjadi sarana regenerasi, sarana dari kita, oleh kita, untuk kita. Ya. Semuanya diserap untuk kalangan sendiri. Dan itu bukan amanat agung yang lengkap yang Tuhan berikan. Jadikanlah murid diantara semua suku bangsa. Mate theusate, muridkanlah. Pantata etne, segala suku bangsa. The question remain. Apakah kita sedang komit kepada hal ini? Jadikanlah semua bangsa muridku, menghasilkan kualitas murid Kristus. Merupakan kunci untuk menjaga kuantitas semua bangsa. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Dan pekerja akan tetap sedikit ketika kita tidak serius pada proses ini. Dan pekerja akan tetap sedikit, kalaupun kita serius pada pemuridan tetapi kita tidak punya wawasan misi. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan memadukan pemuridan dan misi dunia. Muridkanlah semua suku bangsa secara strategis. Dan apa yang dipersatukan Tuhan jangan diceraikan oleh manusia. Kita perlu menjadi gereja yang komit kepada apa yang menjadi visi Tuhan Yesus. Pertanyaannya bagi kita semua, apakah hidup kita secara pribadi dan apakah persekutuan kita, kebersamaan kita ini sedang menghasilkan murid Kristus yang dewasa dan misioner? Murid-murid Kristus yang dewasa, yang Christ-like, dan murid-murid Kristus yang terlibat di dalam misinya Kristus. Atau sekedar menghasilkan konsumen layanan kerohanian yang setia. Kelihatan baik ya, konsumen yang setia. Nggak usah ditarik-tarik, nggak usah didorong-dorong. Dia akan datang ke gereja, parkir di tempat yang sama, duduk di tempat yang sama, persembahan dalam jumlah yang sama. Asal jangan diganggu untuk ngapa-ngapain yang lain. Pokoknya saya seperti itu. Itu adalah konsumen layanan kerohanian yang setia. Dan itu bukan botol, itu bukan teh botol, itu botol teh ya. Kita perlu memikirkan bagaimana kita melakukan penginjilan dengan sungguh. Bagaimana kita melakukan pemuritan dengan sungguh. Bagaimana kita melakukan misi dengan sungguh. Let us major on major, jangan major on minor. Sesuatu yang baik, ada begitu banyak yang bisa kita kerjakan, hal-hal baik di dunia ini. Hal-hal baik yang bisa dikerjakan dalam gereja, tidak ada habisnya, tidak ada kurangnya hal-hal yang baik. Seperti cerita dalam
pelayan-pelayan yang tadi ingin menyenangkan hati tuannya dengan banyak hal yang baik. Banyak sekali hal yang baik. Tetapi kita punya waktu terbatas, resources terbatas, umur hidup yang terbatas juga. Let us major on major, jangan major on minor. Jangan sampai yang minor ini, yang baik-baik ini membuat kita lupa bahwa kita diberikan amanat yang agung. Penginjilan, pemuritan, dan misi. Kita ingin agar persekutuan umat Tuhan di mana-mana menjadi tempat di mana orang-orang berjumpa dengan Tuhan sebagai juru selamat. Dimuridkan sehingga dewasa secara rohani. Dan diperlengkapi sehingga dia siap diutus masuk ke dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat di antara semua suku bangsa sampai kepada akhir zaman. Ketika kita melakukannya, kita sedang inline dengan hal-hal yang menjadi visi Tuhan Yesus, menjadi visi kita juga. Sebagai pribadi, saya mendorong kita semua, jemaat yang belum terlibat di dalam pemuritan dan sebagainya, don't waste it. Ada sesuatu yang luar biasa yang sedang terjadi di tempat ini. Kita tidak bisa bertumbuh tanpa firman Tuhan, tanpa roh Tuhan, tetapi juga ingat tanpa keluarga Tuhan. Cari daftar, cari pembimbing di mana kita bisa bersama-sama bertumbuh. Tuhan Yesus tidak terlalu tertarik pada fans. Dia mau committed disciples. Dan kita tidak bisa bertumbuh sendiri. Pakai setiap kesempatan. Dan mari kita sebagai gereja, kita major on major. Doing the minor kalau kita punya waktu, kesempatan dan lain-lain. Tapi jangan sampai yang minor ini menghambat yang lain-lain. Kalau itu terjadi, maka kita repeating the same mistakes dengan banyak hal yang sudah dikerjakan oleh the great omission churches. Mari kita menjadi gereja-gereja yang inline dengan visi Tuhan Yesus yang diberikan pada kita sampai kepada akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan memanggil kami untuk ikut serta dalam tujuan-tujuan yang Tuhan miliki atas dunia ini. Engkau dapat melakukannya tanpa kami, tetapi Engkau memilih untuk memberkati dunia ini oleh kami, bukan tanpa kami. Tolong kami Tuhan untuk bukan hanya mengejar impian-impian kami sendiri sebagai pribadi di tengah-tengah dunia milik Tuhan sebagai orang yang sudah diselamatkan. Tetapi kami menyadari bahwa hidup kami sudah dibeli dan lunas dibayar. Kami rindu memuliakan Tuhan melalui tubuh kami. Sampai kami berjumpa dengan Tuhan nanti. Dalam kehidupan yang Tuhan berikan pada kami yang cuma sementara di dunia ini. Engkau memberikan amanat untuk kami kerjakan. Secara pribadi maupun secara bersama-sama sebagai gereja Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, Engkau berjalan di depan kami, Engkau menguatkan kami, Engkau meneguhkan kami. Engkau menolong kami untuk tidak hanya menjadi pengamat dari apa yang Tuhan kerjakan. Tetapi ada di tengah-tengah hal yang Tuhan sedang kerjakan. Yang Tuhan mau kerjakan melalui diri kami, melalui gereja kami. Tuhan permuliakanlah dirimu terus. Melalui gereja ini ada banyak orang yang bertumbuh dewasa dan misioner. Dimuliakanlah namamu ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.